Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Kautsar di dalam mushaf Al-Quran adalah surah yang ke-108. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Terdiri dari hanya 3 ayat, 10 kalimat, dan 42 huruf, diturunkan di kota Makkah. Surah ini didatangkan Allah melalui firman-Nya adalah ketika Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih karena putranya yang bernama Qasim meninggal dunia. Lalu ada seorang kafir yang bernama As bin Wali mengejek Rasulullah dan menjuluki Rasulullah sebagai Al-Abtar, yaitu orang yang garis keturunannya terputus. Maka Allah menjelaskan kepada Rasulullah bahwa Al-Abtar, orang yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci Rasulullah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan kita sajikan berikut ini bersumber dari kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, juga kitab Husnatul Asrar karya Syekh Muhammad Haqi An-Nasili. Apa itu Al-Kautsar? Dalam bahasa Arab, Al-Kautsar bisa berarti kenikmatan yang banyak. Selain itu, menurut hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, juga hadis riwayat Muslim nomor 400 dari Anas bin Malik, bahwa Al-Kautsar adalah nama suatu telaga di suatu jalan utama menuju surga. Berbentuk seperti sungai tetapi sangat lebar. Terdapat gayung-gayung untuk mengambil airnya. Dan jumlah gayung itu sebanyak jumlah bintang-bintang. Siapa yang ingin meminum air itu di akhirat, maka selama di dunia perbanyaklah membaca surah Al-Kautsar. Siapa yang meminum air telaga Al-Kautsar, maka ia tidak akan merasa haus buat selama-lamanya. Jarak panjang telaga Al-Kautsar ini sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada bau kasturi. Cawannya sebanyak bintang di langit. Hal ini juga diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6093 dan hadis riwayat Muslim nomor 4294. Menurut Ibnu Abbas, surah ini perlu dibaca setiap hari untuk melenyapkan segala kesedihan agar diganti Allah menjadi kenikmatan yang banyak. Selain itu juga akan dapat menikmati minuman air telaga Al-Kautsar di surga. Beberapa ahli ilmu hikmah menganjurkan membaca surah ini 11 kali di waktu maghrib. Lalu pada waktu yang lain baca secara khusus surah Al-Kautsar sekalian dengan kuncinya. Kalau punya hutang dan ingin hutang-hutangnya segera dapat dilunasi, surah Al-Kautsar wajib dibaca sebanyak 313 kali selama 7 hari berturut-turut mulai hari Jumat. Lalu pada hari yang ke-8, yaitu di hari Jumat berikutnya, pada waktu pagi, lakukanlah bersedekah pada anak yatim, boleh berapa saja. Apabila sedang ada turun hujan, bacalah surah Al-Kautsar 100 kali. Sesudah itu berdoa. Tidak peduli jika hujannya sudah berhenti pada saat berdoa. Yang penting 100 kali dibaca sampai tuntas pada saat ada hujan. Maka doa yang disampaikan
pada waktu selesai membaca surah Al-Kautsar itu akan menjadi doa yang mustajab, mengkabulkan segala hajat. Jika di waktu maghrib, bacalah surah Al-Kautsar secara biasa, boleh 11 kali dan boleh 313 kali kalau punya hutang. Pada waktu-waktu yang lain, amalkanlah membaca surah Al-Kautsar sekaligus dengan kuncinya, yaitu pada ayat kedua. Cara bacanya tetap diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabb. Berhenti sejenak, berdoa dalam hati, minta apa saja. Lalu lanjutkan kita kata berikutnya. Fasholli. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabb. Berhenti sejenak, berdoa dalam hati, minta apa saja. Lalu lanjutkan kata berikutnya. Bika wanhar. Inna syani aka wal abtar. Cara ini diulangi sebanyak 11 kali. Maka berarti Anda telah membaca surah Al-Kautsar sekaligus dengan kuncinya. Boleh diamalkan kapan saja. Berguna untuk mengkabulkan segala hajat. Jika untuk memperlancar pelunasan hutang, baca secara biasa sebanyak 313 kali. Jika ingin menikmati minuman telaga Al-Kautsar di surga, atau jika tidak mau membaca dengan kuncinya, maka baca secara biasa 11 kali, hanya pada waktu maghrib. Itu sudah cukup membawa manfaat yang banyak bagi pengamal atau membaca surah ini, terutama di akhirat bila dibaca secara biasa, dan di dunia bila dibaca sekalian dengan kuncinya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.